Kita mau belajar hari ini tentang reaksi fotosintesis ya. Ini reaksi yang bisa terjadi pada kelompok makhluk hidup yang disebut dengan produsen ya. Contohnya adalah kelompok plante atau tumbuhan hijau. Oke. Fotosintesis kalau kita lihat reaksi simpelnya, sebenarnya ini reaksi simpel ya teman-teman. Ini reaksi yang rangkuman sebenarnya ya. Kalau aslinya reaksinya itu dia panjang tahapannya, ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Ya, ini adalah penggabungan dari keduanya. Tapi inti dari fotosintesis adalah foto cahaya, sintesis pembuatan suatu senyawa kompleks ya. Pembuatan suatu senyawa kompleks yang dimaksud adalah glukosa, gula, atau tepung atau amilum atau karbohidrat menggunakan senyawa sederhana yaitu CO2 yang berasal dari udara masuk lewat stomata dan H2O yang berasal dari tanah dan nanti diserap oleh akar. Jadi ini sebenarnya adalah penggabungan kedua senyawa sederhana ini menjadi menjadi glukosa ya. Biarpun ada sebagian yang lepas ya, oksigen ini lepas dari H2O. Jadi H2O ini nanti ada proses yang namanya pemecahan air atau fotolisis air, dan ini mengakibatkan nanti elektronnya masuk ke reaksi dan oksigennya dilepas gitu. Jadi reaksi ini oksigen ini berasal dari H2O teman-teman. Nah terus sumber energi untuk menggabungkan CO2 dan H2O ini kan senyawa sederhana untuk ditempelin menjadi glukosa kan butuh energi ya teman-teman. Nah energinya berasal dari cahaya matahari gitu. Jadi energinya berasal dari cahaya matahari ya. Yang nangkep energi cahaya adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan punya semacam sistem ya yang disebut dengan fotosistem. Inilah yang nanti akan menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi sehingga bisa digunakan sebagai pembentuk glukosa. Nah, fotosistem ini isinya adalah klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Oke, ini gambaran simple untuk reaksi fotosintesis. Untuk lebih lengkapnya kita akan pelajari satu persatu teman-teman. Oke, ini dia gambarnya teman-teman. Jadi yang namanya fotosintesis itu terjadinya di bagian tumbuhan yang berwarna hijau karena di situ terdapat klorofil. Nah, sebenarnya terjadinya itu di organel ya teman-teman. Nah, ini nama organelnya kita sebut dengan kloroplas ya. Kloroplas itu plastida yang berklorofil. Kita sebut dengan kloroplas. Jadi nah ini dia. Oke, kloroplas atau plastida yang berklorofil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau kita lihat ini gambaran skematisnya ya teman-teman. Jadi gambar dari kloroplas ini. Yang kloroplas ini di bagian dalam kita akan melihat, bentar ya teman-teman. Di bagian dalam kloroplas kita akan menemukan ini ada yang namanya tilakoid ya. Kalau satu ini namanya tilakoid teman-teman. Satu ini namanya gelembung, satu gelembung ini namanya tilakoid ya. Kalau numpuk-numpuk ini namanya grana atau granum ya, sama aja nanti kalau teman-teman nemu grana atau granum intinya sama, cuma beda jamak atau tunggalnya aja. Nah di sekitar sini teman-teman ini terdapat matriks atau cairan atau stroma sebutannya. Jadi di bagian ini namanya tilakoid atau grana atau granum. Nah di bagian luar ini namanya stroma. Jadi reaksinya tuh kita bagi dua teman-teman nanti. Ada yang disebut dengan reaksi terang, di mana reaksi terang ini yang dihasilkan adalah reaksi terang ini adalah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Nah dan juga reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Jadi reaksi gelap itu berarti bukan reaksi yang membutuhkan gelap ya teman-teman, karena reaksi gelap itu tidak akan bisa terjadi tanpa ada reaksi terang. Jadi mereka tuh reaksinya setelah ada reaksi terang dihasilkan beberapa bahan. Nah nanti bahan-bahan itu bisa melanjutkan reaksi ke reaksi gelap. Jadi tidak akan mungkin ada reaksi gelap tanpa didahului oleh reaksi terang. Oke, gambaran simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Bisa kita lihat di sini, bentar. Oke. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Ini ada cahaya matahari ya teman-teman, ke sini masuk cahaya matahari masuk ke sini ya. Kurang kelihatan ya. Oke, ada cahaya matahari masuk ke sini ditangkap oleh tilakoid karena di tilakoid ini terdapat fotosistem ya teman-teman. Fotosistem itu kumpulan klorofil A, klorofil B, dan karotenoid yang fungsinya menangkap energi cahaya matahari. Jadi nanti cahaya mataharinya ditangkap tuh, energinya dipakai ya untuk menggabungkan untuk dipakai untuk reaksi terang ya. Jadi inti dari reaksi terang itu sebenarnya pengubahan energi matahari menjadi ini teman-teman. Jadi inti dari reaksi terang itu sebenarnya adalah pengubahan energi matahari, saya ulang.
Inti dari reaksi terang adalah pengubahan energi matahari nih ya menjadi energi kimia. Nah, energi kimianya itu dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, dan senyawa pereduksi NADPH. Jadi energi mataharinya itu nanti diubah jadi ATP dan NADPH gitu. Nah, nanti di reaksi terang itu teman-teman ada elektron yang hilang, karena reaksi terang ini sebenarnya isinya itu transfer elektron. Jadi ada proses perpindahan elektron dan nanti ada elektron yang hilang. Karena ada elektron yang hilang, nanti dia mengambil elektron itu karena ada elektron yang hilang, nanti elektron tuh ada yang diambil dari air. Jadi reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan H2O ya kan, membutuhkan tilakoid ya. Terus reaksi terang itu nanti membentuk ATP dan NADPH. Ingat ya, ATP dan NADPH tidak akan terbentuk tanpa bahan awal. Bahan awalnya apa? NADP plus teman-teman. Nanti NADP plus mendapatkan elektron sehingga terbentuklah NADPH. Nanti ada ADP, adenosin difosfat, dan plus fosfat inorganik. Nah, ini kan kalau mau bergabung teman-teman ya. ADP kalau mau bergabung dengan P berarti butuh energi. Nah, maka terbentuklah ini. Jadi kalau nggak ada NADP plus dan nggak ada ADP plus fosfat ya, ini tidak akan terbentuk ATP dan NADPH. Jadi reaksi terang, saya ulang, reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan air, membutuhkan tilakoid, ya kan, membutuhkan NADP plus, membutuhkan ADP plus fosfat. Nanti hasilnya ATP, NADPH, satu lagi teman-teman adalah air. Gitu. Air itu hasil dari pemecahan H2O tadi. Ya, H2O nanti oksigennya nggak dipakai tapi dikeluarkan gitu. Nah, berikutnya nanti ada reaksi gelap teman-teman. Reaksi gelap itu terjadinya di stroma ya, di cairan di luar, di matriks kloroplas ya. Dan dia membutuhkan bahan dari luar seperti air. Dia membutuhkan CO2. CO2 ini nanti diperoleh dari stomata ya, masuk lewat stomata dari udara ya kan. Nanti masuk ke reaksi gelap atau siklus Kelvin. Ini reaksi gelap atau siklus Kelvin, dan siklus Kelvin ini membutuhkan ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Jadi logikanya tidak ada fotosintesis itu malam hari gitu. Jadi yang namanya siklus Kelvin atau reaksi gelap itu sebenarnya ya kelanjutan dari reaksi terang. Jadi tanpa ada reaksi terang nggak akan mungkin ada reaksi gelap. Jadi logikanya berarti fotosintesis itu ya terjadinya pagi, siang, sampai sore gitu. Malam udah nggak ada lagi. Dan hasil dari reaksi gelap adalah glukosa. Jadi gitu teman-teman. Ini ringkasannya kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita pelajari lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kita ringkas tadi teman-teman, jadi reaksi terang itu adalah reaksi yang membutuhkan cahaya gitu. Reaksi terang ini reaksi yang membutuhkan cahaya, terjadinya di tilakoid atau di grana atau di granum sama aja. Dan reaksi terang ini teman-teman ada dua metode, ada dua cara. Dua-duanya terjadi di tumbuhan. Ada yang siklik itu dari kata siklus ya, berarti muter. Ini sebenarnya reaksi terang ini adalah reaksi transfer elektron yang teman-teman pernah pelajari di proses respirasi ya. Jadi ini boleh kita sebut transfer elektron nih, boleh. Atau orang biasa nyebutnya fotofosforilasi. Fotofosforilasi ya. Oke. Nah, jadi sebutannya fotofosforilasi. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ada dua cara, ada siklik, ada non siklik. Untuk siklik ini yang tadi saya bilang, jadi elektronnya muter aja. Kalau yang non siklik, elektronnya nggak balik lagi, transfer elektron, tapi elektron yang sudah loncat itu tidak akan balik ke tempat awalnya. Yang dibutuhkan untuk yang siklik itu, siklik butuhnya fotosistem 1 ya, hasilnya hanya ATP. Jadi kalau seandainya reaksi terang itu hanya siklik aja, maka nggak bisa ya reaksi gelap itu terjadi, karena yang dihasilkan dari yang siklik itu hanya ATP dan dia hanya menggunakan fotosistem 1. Fotosistem 1 sering juga disebut dengan P700 ya teman-teman ya. Karena dia menangkap panjang gelombang sekitar 700 nanometer ya. Jadi fotosistem 1 disebut juga dengan P700 ya. Yang kedua adalah non siklik teman-teman.
Jadi kalau tadi ada penggunaan air, itu penggunaan air itu dipakainya di reaksi terang yang non siklik ya. Jadi mereka non siklik ini membutuhkan air ya untuk menyumbang elektron ke fotosistem 2 nanti ya. Fotosistem 2 nanti elektronnya loncat terus nggak balik lagi. Dia pindah ke fotosistem 1. Makanya disebut non siklik ya. Ada lagi fotosistem 2 ini sering disebut juga dengan P680 karena dia menangkap panjang gelombang 680 nanometer gitu ya. Dan yang dihasilkan adalah oksigen ya, hasil dari pemecahan air tadi ya, hasil dari fotolisis air. Tapi oksigennya ini akan dilepas ya, akan dilepas, tidak akan dipakai di reaksi gelap gitu ya. Oke, yang dihasilkan oksigen, ATP dan juga NADPH. Nah, jadi rangkumannya kira-kira seperti itu ya. Untuk yang siklik dan non siklik, dua-duanya terjadi pada tumbuhan ya. Kita lihat sekilas teman-teman biar lebih dalam lagi. Ini gambarannya tadi yang siklik ya. Siklik kan katanya muter ya, elektronnya di situ aja. Kita lihat. Ini gambarnya teman-teman. Nah, ini ada reaksi terang siklik ya, di mana tadi elektronnya udah loncat terus dia balik lagi ya. Nah, ini gambarannya gini. Oke. Jadi ini ada fotosistem 2, fotosistem 1 P700 tadi. Yang isinya ini klorofil A, klorofil B, karotenoid dan peka terhadap panjang gelombang 700 nanometer ya. Jadi ketika foton mengenai fotosistem ini kan tadi nih, ini yang terdapat di membran tilakoid ya teman-teman. Karena klorofil itu terdapatnya di membran tilakoid nempel. Ketika foton masuk terjadi proses transfer elektron dan nanti terjadi eksitasi elektron ya sampai diterima oleh penerima elektron primer. Dan nanti ketika elektronnya loncat, elektronnya dioper ke protein-protein pembawa elektron ya, seperti ferredoksin, plastoquinon, kompleks sitokrom, ini banyak isinya sitrokrom, terus plastosianin, dan elektronnya balik lagi. Makanya disebut siklik teman-teman. Jadi ketika elektronnya loncat tereksitasi, elektronnya balik lagi. Makanya disebut dengan siklik. Dan ketika ada aliran elektron ini dilepaskanlah energi, dan energinya digunakan untuk membentuk ATP. Jadi prinsipnya ATP itu terbentuk karena adanya aliran elektron. Ya sebenarnya ujung-ujungnya ini nanti ke teori chemiosmotik lagi ya teman-teman. Mirip dengan proses yang terjadi pada respirasi gitu ya, dimana 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP. Teorinya mirip kayak gitu. Cuma gambaran sederhananya kira-kira seperti ini. Jadi terbentuk ATP karena ada aliran elektron. Ya, oke. Ini siklik ya. Makanya disebut siklik karena elektronnya balik lagi. Kalau untuk yang non siklik, nah ini dia. Untuk yang non siklik karena dia menggunakan 2 fotosistem juga ya, teman-teman. Jadi di sini cahaya mengenai fotosistem 1. Cahaya juga mengenai fotosistem 2. Elektronnya sama-sama tereksitasi. Cuma untuk yang fotosistem 1, ketika elektronnya tereksitasi ya, dia diterima oleh ferredoksin dan elektronnya nanti dioper ke protein atau enzim namanya NADP reduktase, sehingga nanti terbentuklah NADPH. Nah, ini elektron udah hilang kan? Di sini elektronnya udah hilang. Nah, elektron di sini udah hilang, nanti dia mendapatkan elektron dari fotosistem 2. Jadi elektron yang ada di fotosistem 2 ini kan nanti loncat ya, tereksitasi. Dia lanjut ke protein plastoquinon, lanjut ke sitokrom kompleks, lanjut ke plastosianin dan ke sini. Akhirnya dari elektron dari fotosistem 2 itu pindah ke fotosistem 1. Nah, ketika terjadi aliran elektron ini dibentuklah ATP, dilepaskanlah energi untuk membentuk ATP. Dan berarti ini udah ada elektronnya ya. Ini udah ada elektronnya. Nah, yang hilang berarti ini. Elektron di fotosistem 2 itu hilang. Nah, karena ini hilang, makanya dia butuh elektron lagi untuk menstabilkan kondisi si fotosistem ini. Makanya dia memecah air. Jadi karena fotosistem 2 yang tidak stabil keadaannya, maka dia memecah air. Airnya pecah, diambil elektronnya dan oksigennya dilepas. Nah, maka yang dihasilkan adalah NADPH, ATP dan oksigen. Nah, itu untuk yang non siklik. Jadi gambarannya gitu teman-teman. Nah, makanya tadi dari sini udah jelas ya, beda antara siklik dan non siklik. Kalau mau mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari teori chemiosmotik ya, karena sebenarnya proses dihasilkan elektron tuh dari cara itu. Oke, yang berikutnya adalah reaksi gelap ya. Reaksi gelap terjadinya di stroma, teman-teman. Reaksi ini terjadi di stroma, ya, disebut dengan siklus Kelvin karena memang ini siklus gitu. Bahannya adalah CO2, diambil dari luar CO2, dan bahan-bahan lainnya adalah diambil dari reaksi terang gitu. Oke, langsung teman-teman.
Tahapannya ada 3 untuk yang reaksi gelap ya, ada 3 terjadinya di stroma atau di matriks kloroplas. Yang pertama namanya fiksasi karbon, pengikatan karbon. Yang kedua adalah reduksi ya. Yang ketiga adalah regenerasi. Nah, udah itu aja 3 tahap itu. Pertama fiksasi karbon ya. Fiksasi karbon ini CO2 diambil dari udara, masuk lewat stomata, ditangkap oleh RUBP, ribulosa bifosfat. Ya, sebagian sumber menyebutkan dia namanya RUDP, RUBP, RBP sama aja. Intinya namanya RUBP ya. Oke, nah RUBP ini akan menangkap CO2, teman-teman. Akan menangkap CO2 dari udara ya, sehingga terbentuklah asam fosfogliserat atau PGA atau APG boleh juga. Ini asam fosfogliserat. Ini yang pertama, teman-teman. CO2 ditangkap oleh RUBP membentuk PGA. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya reduksi. PGA direduksi menjadi PGAL. Orang juga sering menyebut dengan nama lain gliseraldehid 3 fosfat. Nah, boleh juga gliseraldehid 3 fosfat. Ini sama ya, boleh sama aja. Nah, ini yang kedua reduksi. Nah, reduksi itu kan penerimaan elektron ya, teman-teman. Jadi tadi elektron yang didapat dari reaksi terang ya. Jadi NADPH akan masuk ke sini nanti. NADPH masuk ke sini. Sebelum dapat NADPH dia dapat ATP dulu ya. Jadi tadi hasil dari reaksi terang sudah bisa dipakai di sini. Dapat ATP, dapat NADPH, terbentuklah PGAL. Nah, ini reaksi reduksi. Nah, ingat aja ya, reduksi itu kan penerimaan elektron ya. Nah, elektron diterima dari sini. Oke. Nah, berikutnya PGAL diregenerasi lagi. Regenerasi kan pembentukan kembali. Jadi dibentuk RUBP kembali. RUBP ini kan sudah ada di stroma ya. Jadi PGAL akan dibentuk menjadi RUBP lagi. Nah, di sini masuk ATP lagi. Gitu ya. ATP yang berasal dari reaksi terang. Jadi kelihatan di sini. Reaksi terang itu nanti bahan-bahan yang dibutuhkan dari reaksi terang itu adalah ATP dan NADPH. Dipakai di reaksi reduksi dan reaksi regenerasi. Ya, gitu teman-teman. Ini gambarannya. Nah, nanti di reaksi reduksi ini sebagian PGAL ini, nanti PGAL-nya ini ada 5 sebenarnya. Ada 5 PGAL di sini ya. Ada 6 PGAL. Ya, 6 PGAL yang akan dipakai 1 ya buat membentuk gula. Jadi ini ada gula ya, C3H6O3 ya. Masih gula sederhana, masih triosa ya. Jadi 1 PGAL dipakai di sini, nanti 5 PGAL dilanjutin ke bawah, teman-teman. Nah, 5 PGAL dilanjutin ke bawah, nanti dia dapat 3 ATP sehingga nanti terbentuk 3 RUBP lagi. Nah, gitu. 3 RUBP berarti di sini nanti 3 RUBP, ini 3 CO2, ini 6 PGA, 6 PGA, ini 6 ATP, 6 NADH. Nah, oke. Prosesnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk reaksi gelap ya. Jadi nanti dihasilkan yang namanya karbohidrat ini di sini. Tuh gambarannya gitu. Ya, oke. Oke, itu mungkin gambaran untuk fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap ya. Jadi keduanya harus terjadi di siang hari ya, pagi, siang atau sore. Jadi tidak ada reaksi fotosintesis itu malam hari. Oke, semoga bisa terbantu untuk materi fotosintesis ya. Simple aja, karena untuk detailnya teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi ya. Oke, tinggal dibaca aja di buku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.